Oke, kita mulai. Aturan pencacahan minggu semalam. Ini saya buat contoh-contohnya. Berapa kali percobaan dan berapa mungkin terjadi. Maka dikalikan N1 kali N2 sampai NK. Itu rumusnya yang saya buat minggu semalam. Saya buat contoh. Berapa banyak hasil yang mungkin diperoleh apabila sebuah dadu ditos sebanyak 5 kali? Dadu itu kan mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Kalau satu dadu itu dilempar, mungkin terjadi muncul mata 1, mungkin muncul mata 2, mungkin muncul mata 3, mungkin muncul mata 4, mata 5, mata 6. Kemungkinan itu. Jadi di sana tosan pertama mungkin ada 6 kemungkinan, mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Itu dia, tosan pertama N1 mungkin terjadi mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N1 sama dengan 6. Tosan kedua mungkin terjadi juga itu. Tosan ketiga mungkin terjadi yang 6 itu. Tosan keempat mungkin terjadi yang 6 itu. Tosan kelima mungkin yang 6 itu terjadi. Maka banyaknya hasil yang mungkin diperoleh adalah N1 kali N2 kali N3 kali N4 kali N5 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 7.776. Kemungkinan terjadi. Itu maksudnya. Kemungkinan terjadi. Saya buat contoh kedua. Berapa cara yang dapat diperoleh untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 40 orang siswa jika tidak ada jabatan yang dirangkap? Maksudnya seperti ini. Ada 40 siswa. Berapa kelompok lah. Misalnya si A, si B, si C. Misalnya si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara. Satu kelompok lah itu. Satu formateur lah istilahnya itu. Kalau si A ketua, si C sekretaris, si B lagi bendahara. Diacak. Satu kelompok lah itu. Kalau lah 40 orang siswa, berapa kelompok lah itu sekarang? Kalau dihitung dengan jari, gak bisa dapat. Tetapi dengan perhitungan teori peluang ini bisa. Berapa cara yang dapat diperoleh untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 40 orang siswa jika tidak ada jabatan yang dirangkap? Penyelesaiannya, untuk jabatan ketua ada 40 orang. Misalnya dibuat dulu undian pertama untuk memilih ketua. Yang 40 orang bebas dipilih. Berarti untuk jabatan ketua ada 40 orang. Saya buatlah N1 40. Untuk jabatan sekretaris, kan kalau misalnya kalau pemilihan pertama udah misalnya si A udah ketua, si A itu tidak boleh jadi sekretaris kan, karena jabatan tidak boleh merangkap. Berkuranglah 1, berarti porsi untuk jabatan sekretaris udah berkurang 1 jadi 39. Maka N2 sama dengan 39. Untuk jabatan bendahara, untuk jabatan ketua 1 orang sudah, untuk sekretaris 1 orang sudah. Berarti yang 2 orang ini tidak boleh menjabat sebagai bendahara. Berarti untuk jabatan bendahara ada sekitar 38 orang. Maka karena 3-nya dia ketua, sekretaris, bendahara. Sekretaris, bendahara 3. Berarti N1 untuk jabatan N1 adalah 40, N2 39, N3 sampai 38 dikalikan semua.
40 kali 39 kali 38 ada sekitar 59.280. Banyak. Kalaulah disuruh Anda membuat mengacak-acaknya ini, kapan siapnya? Tapi dari teori peluang ini bisa terus dapat kita sekian kelompok yang bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Misalnya seperti ini. Suatu daerah akan membuat plat nomor, plat motor, misalnya kereta lah, yang terdiri dari angka-angka yang saling berbeda. Ketentuannya angka pertama tidak boleh 0. Tentukan plat nomor yang akan dibuat. Kita lihat dulu kendaraan-kendaraan itu kan nggak ada 0 di depan. Tapi ini adalah yang saling berbeda. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Nomor-nomor ada sekitar 10. Banyak angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu banyak angka semua. Sekarang dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itulah diacak-acak semua. Berarti ketentuan pertama adalah untuk N1 adalah di depan tidak boleh 0. Jadi kira-kira seperti ini dia. Misalnya inilah angka pertama, ini angka kedua, ini angka ketiga, ini angka keempat, ini N1, ini N2, ini N3, ini N4. Berarti untuk N1 tidak boleh 0. Kenapa di angka pertama tidak boleh 0? Berarti yang bisa diisi ke N1 itu berapa nomor? Berarti 9 nomor, karena 0 tidak boleh di depan. Berarti N1 9. Untuk N2, untuk angka kedua, berapa bisa diisi? Tetap 9. Kenapa? Kalaulah seandainya di nomor pertama itu terisi satu nomor antara 1 dan 9, berarti yang kedua udah bisa 0. Berarti tetap tinggal 9. Semua nomor 10. Tapi dari angka 1 sampai 9 di angka pertama sudah bisa masuk. Mengganti itu angka 0 di angka kedua sudah bisa. Oke. Tetap 9. Di N3, di nomor N3. Di nomor pertama masuk 1, di nomor kedua ada masuk 1, berarti tinggal 8. Kenapa? Kurang 2 lah di nomor pertama, nomor kedua masuk 2 nomor. Berarti di angka ketiga tinggal 8 nomor. N3 sama dengan 8. N4. Di nomor pertama, kedua, ketiga sudah masuk 3 nomor. Berarti N4 sama dengan 7. Maka banyaknya plat yang akan dibuat adalah N1 kali N2 kali N3 kali N4. Maka didapat 9 kali 9 kali 8 kali 7 sama 4.536. Itulah dia. Oke, itulah penjabaran materi semalam. Saya lanjutkan. Faktorial. Simbolnya tanda seru. Tanda seru. Saya ingatkan, kalau matematika ini pandai membaca simbol. Kalau ini dibaca, kalau di dalam bahasa Indonesia tanda seru. Kalau sama kita matematika adalah faktorial. Faktorial itu artinya perkalian semua bilangan positif secara berurutan dari 1 sampai N.
atau dengan kata lainlah perkalian bilangan cacah dimulai 1. Oke. 1 faktorial sama dengan 1. Ini udah sifat. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kalau n kurang 1 faktorial dimulai perkaliannya dari n kurang 1 sampai perkalian 1 dan seterusnya. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 n kurang 2 sampai perkalian 1 sampai perkalian bilangan terkecil. Sampai bilangan terkecil. Oke, untuk mendalami materi ini saya buat contoh-contoh. Contoh-contoh. 4 faktorial, berapakah 4 faktorial? Sama dengan dimulai dari perkalian 4 menurun sampai 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa itu? 24. Oke. Berapalah hasil? 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 faktorial itu boleh saya potong 5 faktorial. Kenapa saya potong 5 faktorial? Karena mematikan penyebut. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Maka 5 faktorial saya coret, saya habis dibagi. Maka 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Oke. Berapa hasil? 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial. Ini nanti penyebut ini 2 faktorial dikali 7 faktorial, tidak boleh 14 faktorial, tidak boleh. Harus dengan penjabaran. 10 faktorial saya potong 7 faktorial karena penyebut yang paling besar 7 faktorial. Maka saya buat 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 2 faktorial 2 kali 1 kali 7 faktorial. 7 faktorial saya bagi habis. Maka tinggal 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 dibagi 2. Maka 360. Oke, 7 faktorial dibagi 6 faktorial ditambah 5 faktorial. Ini tidak boleh 7 faktorial dibagi 11 faktorial, tidak boleh. Faktorial tidak boleh dijumlah. Tidak boleh dijumlah. Oke, saya buat 7 faktorial per, saya keluarkan 5 faktorial. Buka kurung 6 tambah 1. Kalau saya kalikan, misalkan 5 faktorial 6 tambah 1. 5 faktorial kali 6 ditambah 5 faktorial kali 1, 5 faktorial. Maka ini 6 faktorial. Kan 6 faktorial sekarang ini. Itu dia. Faktorial sekarang ini. Makanya saya buat. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya bisa saya bagi 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Tinggal 7 kali 6. Habislah 5 faktorial. 6 tambah 1. 7. Maka 7 kali 6 dibagi 7 sama dengan 6. 42 dibagi 7 6. Nomor 5. 10 faktorial dibagi 9 faktorial dikurang 8 faktorial. Sama dengan 10 faktorial. Saya keluarkan 8 faktorial. Tinggallah 8 faktorial kali 9 kurang 1. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Tinggal 10 kali 9. 9 kurang 1, 8. Maka 90 per 8. Nomor 6. 5 faktorial kali 6 kali 7. Mengubah ke faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 kali 7. Maka sama sebut 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama itu dengan 7 faktorial. Jadi nanti jangan dikalikan 5 faktorial kali 6 kali 7. Tidak boleh.
dijabarkan dulu seperti ini. Oke, dengan memperhatikan ini, Anda camkan, Anda pelajari di rumah. Kalau cuma didengarkan seperti ini, Bapak yakin tidak bakal dapatmu. Karena permasalahan ini memang abstrak ini. Abstrak. Harus bisa kau hayalkan. Hayalkan dia. Kenapa? Mungkin tak besok, entah lusa, entah sebulan lagi atau setahun lagi. Angka 9 ini tak tahu dari mana ini. Tak tahu dari mana. Jadi pengertiannya itu dulu dipahami, baru Bapak yakin Anda tahu. Oke? Ya sudah, terima kasih.